sekarang di hardware ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sulit di lapangan itu apa gitu? Pak Padel, Bill, Bon, pesan terakhir Bon. Apa Bon? Bon, ada kasus apa kira-kira gitu Bon? Samsung A14 kenapa Bon? Kasusnya? Di flash mati. Solusinya berarti ya? Ada yang bisa jawab? Samsung A14 di flashing mati full flash ya? Pertanyaannya apakah sudah maksimal melakukan flashing? Sudah diganti MMC juga sama. Ganti unit udah? A14 berapa? A145P. Sama Pak. Sama saya. Tapi saya udah izin. Ya, solusinya. Di red gak? Gak. Sebelumnya di backup tuh. Oh, di read back. Ada kan handphonenya sama? Ada masih ada. Bawa aja. Oh, berarti solusinya udah ada ya, bawa aja. Finalnya sama nggak? Hah? Untuk republish nih Bon, tipsnya nih. Satu kalau nggak salah di Software, walaupun emang banyak berserakan tuh filenya di web, sebisa mungkin kalau masih baca aja dulu. Bisa aja dulu kalau republish. Nyesel pokoknya. Ya. Berarti nanti solusinya di restore dari yang Ridan ya. Oh, kalau solusi lain, misalkan nggak punya readback-annya, kita harus apa? Kalau binarinya satu, itu kan binari 3 ya? Binari 3. Ya, binari 1 dong. Sekarang udah hidup. Oh, Bon, jadi solusinya datang ke toko Gugum, di readback, restore kali ya. Gitu. Ada mesin. Iya. Nah, itu cara pintas ya. Pak, bagaimana kalau memang nggak ada readback-nya buat di restore, Pak? File-file saktinya, Pak? Sebenarnya banyak harus dicoba. Banyak harus dicoba. Di factory image bisa. Cuma ya kemungkinannya kecil. Update malah. Di update. Oh, udah di update FFU di clean. Waduh, tapi masih bisa di Tapi clean. coba di factory image Samsung. Coba di rate di situ. Pakai file Samsung. Oh, di rating di image. Bisa. Hasilnya apa? Mediatek. Oh. Jalan. Harus cari backup. Pengaturan nggak bisa diganti. Oh. Berhenti itu mah nggak bisa doang. Biasanya di restart aja di compare-i, itu terus lagi dah. Nah, yang di software sama. Mungkin security-nya lebih tinggi ini. Kabel lagi. Nah, kabel lagi lu software. Di software mati total. Nah, lu repack dulu. Nah, udah. Kacau kalau nggak biasa aja. Refurbis. Jadi usahain maksimalin dulu ya flashing. Nanti untuk bahannya ada di Gugum buat restore-nya Bon ya. Sabar Bon ya, los cerik Bon. Nanti saya repack, saya upload deh. Ah, masukin drive aja drive. Oh, Pak Jam ada yang nanya. Nama siapa? Besok hari Jumat. Apa pertanyaannya Mang Pian? Kalau Redmi Note 8 nih, kan HP-nya Remi kan neangan. kayak ini mah Custom Bro. Kas. Ya, Vesta harganya kayak TWP gitu ya. Tapi ini berbeda customnya. Itu kalau mau flash harus unlock Google dan Google apa gimana, Pak? Kalau udah masuk TWRT kayak gitu, kemungkinan dia udah di UBL. Udah. Ya, kemungkinan udah di UBL. Kalau sudah di UBL itu tinggal
flash aja. Soalnya saya flash ke global, restart Pak. Berarti coba ke ISC Engroom dulu. Cuma backup dulu IPS-nya. Backup IPS, baru di flash CSC. Ke CSC, kalau misalkan masih restart, berarti permasalahan bukan dari software. Bisa dari hardware, bisa dari tombol, baterai, SDR, mungkin CPU. Pertanyaannya, kondisi saat ini si ponsel tersebut mati. Restart. Oh, kondisinya restart Pak. Saya flash. Pakai global. Oh. Biasanya kalau pas gitu ya harus pakai global. Tapi Enggak, sebenarnya kalau misalkan udah bisa masuk PWRP itu biasanya yang udah di PL. Kalau misalkan ternyata di flash ngerestart, berarti coba lagi pakai file yang lain. Pakai CSC. CSC kan ada yang beredar tuh yang ada tiga versi board kan. Versi 1, versi 2, versi 3. Biasa pakainya yang kebanyakan di Indonesia itu versi 3. Nah, itu pun nanti ada caranya lagi kalau untuk CSC. Setelah flash CSC itu kemungkinan kebanyakan itu udah restart. Tembak lagi modem. Banyak lah itu mah. Oke weh. email Ulang kayak engke tuh. Ya, yang jelas kan dari awal harus di backup dulu IPS-nya. IPS tuh security-nya Bang Bian. Bagian bos Ya backup dulu. Kalau di backup aman. Walaupun nggak di backup, kalau nggak salah bisa deh itu di red. aman ya. Kalau Ires. 8 mah bisa. Ah. Gimana, sudah cukup puas Bang Bian? Nanti dipraktekkan ya. Ah. Alhamdulillah ya, di sini juga ada Pak Denny NSA ya. Pak Denny itu dari Akademi NSA Akademi gitu. Dari Kinara online Ah. online shop. biasanya dari IT sama laptop ya Pak. Kalau apa? PWM. PWM itu pulse width modulation, sinyal gelombang frekuensi. Itu keperintah. Tergantung rangkaiannya. Kalau backlight enable-nya dari CPU, dia dari LCD. Kalau resetnya dari SoC. Ada yang PWM out itu rata-rata kalau nggak handphone dulu mah dari IC power. Kalau handphone sekarang hasil dari pengolahan display LCD. Gambarnya ada nggak? jadi dia di cover sama resistor Pak. Yang nyambung ke CPU. Apa itu namanya? Nggak ada backlight enable dari GPIO SoC. Kalau PWM dari LCD. Iya. Dia mirip tegangan tapi sinyal digital Pak ya. Sinyal gelombang Pak ya. Siapa? Solusinya Pak harus Bapak ada Pak Denny. Maksudnya kasusnya nggak ada gambar, nggak ada lampu. Ukur dulu tegangan kerja displaynya dulu. udah Pak, udah saya Keluar nggak tegangannya? ada. Berapa volt? Rangkaiannya IPS apa AMOLED? Biasa yang gambar. IPS. Berarti kan kalau nggak PSN PSP harus keluar itu 5 volt sama minus 5 volt. Keluar tuh? Keluar apa yang tengukur ya? Maksudnya tekan on off, ukur tegangan kerja display LCD harus keluar 5 volt sama minus 5 volt. Si PWM itu kalau gambar keluar, PWM keluar auto. Buat berapa? Perintah ke backlight, Bang Pian. Emang saya belum gambarnya Pak. Hah? Oh, belum neropong gambar. Maksudnya
ada apa enggak di gambar? Iya, maksudnya kalau kasus backlight, gambar pun nggak ada, tegangan kerjanya dulu display LCD diukur. Tapi tekan on off Mang Pian. Itu. Cukup. Bisa di Ini guru besar nih. Pak Rey, barangkali bisa jelasin tentang display Pak Rey. Kasus apa Bang Pak? Redmi 12C no display no backlight Pak Rey. Redmi 12C. Harus skema Bang Pian. Jadi intinya Bang Pian, PWM itu akan keluar setelah gambar muncul. Kalau yang sekarang kan ada enable dari CPU. Kalau untuk backlightnya. Ya benar Pak itu Pak. Enable dari CPU. Iya. Kalau ada tulisan GPIO BL underscore. Nah, kan di situ kan ada resistor yang nyambung enable dari CPU. Nah, Apakah resistor ini yang harus diganti apa emang disambung aja? ngukurnya ditekan on off nggak? Kita hidup keadaan apa Mas? Iya, maksudnya itu kan enable buat lampu backlight, buat backlight. Keluar nggak tegangannya? Setelah tekan on off keluar nggak? Nah, yang masalah situ. Hah? Yang enggak keluar itu yang di yang di resistor PWM. enggak keluar. Kalau PWM keluar setelah gambar muncul. Ya, Pak Denny, silakan. Untuk rangkaian display Pak, boleh Pak? Bisa dijelasin Pak? Kalau rangkaian display berarti kan yang pertama kita ukur kan output itu ya, VSN ya, dari 5 volt atau 5 volt. Itu biasanya di IC-nya kan ada enable-nya untuk VSB sama VSM. Cek itu biasanya. Nanti praktekin Bang Pian. Kalau PWM-nya itu kan full split modulation. Dia akan keluar ketika semua rangkaian display sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi baru dia keluar. Baru kemudian kita ukur yang live. Display harus keluar dulu PWM. Masalah gambar enggak ada ya Pak? Maaf Bil. Kalau PWM bermasalah gambar biasanya nggak ada. Enggak ada ya. Di situ ada juga jalur MIPI itu, Mobile Industry Peripheral Interface. Itu untuk display kalau yang banyak biasanya di situ. Nah, tergantung nih. Kalau ada kasus display biasanya jalur MIPI. Nah, gimana? Udah paham Bang Pian? Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Jelas Pak, ini jelas banget Pak. Ada payung. Nah, juga. Iya. Pak Rey barangkali mau ada materi apa Pak Rey? Boleh di sini Pak Rey? Pak Denny udah tadi menjawab nanti gitu. Mumpung ada waktu 3 jam lagi Pak Rey. Oh ya, mending di depan Pak Rey. Maha Guru masa di sini. Ayolah. Di depan Pak Rey. Sok. Enggak, barangkali ada yang bawa kasus. Yang penting gak rumah tangga ya. Kolot. Kolot kan udah namanya. Aduh, lab saya.